hitungannya? Ada dua belas. Kita hitung ya. 1, 2, 3. Al-Muharram, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Rajab dan Sya'ban, Ramadan, Zulqa'dah, Zulhijjah. Itulah nama-nama bulan Hijriyah. Nah, barakallahu fikum. Sekarang bulan Sya'ban itu di bulan keberapa? Di angka berapa bulan Sya'ban itu, teman-teman? Bulan Sya'ban? Bulan angka berapa? Angka berapa? Angka 2. Salah. Bulan Sya'ban itu bulan keberapa? Bulan kelima. Salah. 7 ke 8? Bulan ke-8. Bulan Sya'ban itu bulan terus kita hitung lagi. Muharram, Safar, Jumadal, Rajab dan Sya'ban. Tuh, berarti bulan Sya'ban adalah bulan yang ke-8. Di bulan Sya'ban ini sebagian kaum muslimin, sebagian anak-anak gak ada yang tahu kamus bulan Sya'ban itu ada apa sih? Gak ada apa-apa. Ayahku tetap bekerja, ibu aku tetap ke pasar, masjid tetap buka, sekolah tetap buka. Beda kalau sama bulan Ramadan kawan. Emang sebenarnya ada apa? Lihat, sahabat Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa namanya? Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Ketika itu Usama bin Zaid memperhatikan nabinya. Siapa nabinya? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Usama bin Zaid ini perhatikan Nabi. Kok Nabi berbeda kalau masuk bulan Sya'ban? Kenapa? Nabi itu di bulan Sya'ban dia berpuasa, teman-teman. Dia berpuasa. Kata Usama bin Zaid, aku tidak pernah melihat engkau ya Muhammad tatkala masuk bulan Sya'ban engkau berpuasa. Kenapa? Siapa yang tahu? Kenapa Nabi ketika masuk di bulan Sya'ban beliau berpuasa? Kasih mangkok ini. Ya, siapa yang tahu? Yang Ahmad, ada yang tahu? Yang Putri? Kenapa Nabi berpuasa di bulan Sya'ban? Bahkan kata ibunda Ummu Salamah dan Aisyah radhiyallahu taala anha, kedua istri Nabi selalu mengatakan sepakat Nabi itu kalau di bulan Sya'ban hampir full puasa sebulan. Kenapa Nabi puasa di bulan Sya'ban? Kenapa? Kenapa jawab aja? Siapa yang harus berani? Salah nggak apa-apa. Kamu juga kalau baca suka salah kamu. Dia nanti diulang lagi. Dengan salah kita bisa belajar. Kenapa Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam berpuasa di bulan Sya'ban? Kenapa ayo? Sekarang di bulan ini. Sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal 8 Sya'ban. Siapa yang tahu? Kenapa Nabi berpuasa di bulan Sya'ban? Siapa yang tahu? Gak ada yang tahu. Kasih ibu aja jadi nomornya ya. Ada yang tahu ibu ini? Ada yang tahu. Ayo abang, siapa yang tahu kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berpuasa di bulan Sya'ban? Hampir full kata Ummu Salamah. Kata Aisyah juga hampir full puasa sebulan. Siapa yang tahu? Ayo jawab. Kasih yang bagus kalimatnya. Itu udah bagus kan temennya gini bagus. Oke, kasih yang bagus hadiahnya. Ayo mau jawab. Ayo salah nggak apa-apa. Kenapa ya Nabi di bulan Sya'ban berpuasa ya sebulan penuh lagi? Kenapa ya? Siapa yang tahu kenapa? Ayo. Sini mas. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Ayo, siapa? Ya, silakan. Saya begini. Enggak. Ada yang tahu nggak? Nggak tahu. Nggak ada yang tahu. Siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu juga. Masya Allah. Kamu nggak tahu berarti. Berarti adanya nggak jadi ya. Kalau mau ke dalam. Kenapa Nabi berpuasa di bulan Sya'ban? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Hada sahrun yuqbalun nasu anha baina Ramadan, baina Rajab wa Ramadan." Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Dzalika syahrun." Bulan ini nih, bulan Sya'ban, yuqbalun nas anhu baina Rajab wa Ramadan.
Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bulan Syaban itu bulan di mana yuqbalun nasu anhu. Manusia ini semuanya pada lupa, pada lalai, pada gak ingat dengan bulan Syaban. Kata Nabi, kenapa mereka lalai? Lalai itu apa sih teman-teman? Hidungnya gajah ya? Bukan. Itu apa lalai? Hidungnya gajah namanya lalai ya? Bukan. Kenapa mereka lupa? Karena bulan Syaban ini bulan yang terletak, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di tengah-tengah antara bulan Rajab. Bulan Rajab adalah salah satu bulan haram, dan setelah itu, setelah bulan Syaban masuk bulan apa? Tadi bulan apa? Bulan Ramadan. Orang lupa kebanyakan. Ya, orang kebanyakan sekarang ingatnya, wah 22 hari lagi kita mau Ramadan, gitu ya? Betul nggak? Sebentar lagi kita Ramadan. Allahumma balighna ya Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah aku pada bulan Ramadan. Benar. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sampai di bulan Ramadan. Akan tetapi kita nggak boleh lupa nih di bulan Syaban. Kenapa? Kenapa? Tadi kata Nabi apa? Kenapa Nabi berpuasa di bulan Syaban? Kenapa? Yang pertama tadi kata Nabi, orang-orang pada lupa di bulan Syaban itu. Yuqbalun nasu anha baina Rajab wa Ramadan. Yang kedua teman-teman, kenapa Nabi berpuasa di bulan Syaban? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditentang Usama, ya, kenapa engkau berpuasa di bulan Syaban? Tadi yang pertama dia Nabi apa? Kenapa? Orang-orang pada lalai, orang-orang pada lupa, orang-orang pada nggak ingat, kepikirannya 22 hari lagi Ramadan, 21 hari lagi Ramadan. Begitu ya, biasanya di sosial media sudah ngomong seperti itu ya. Nah, yang kedua, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, turfa'u fi a'mal illa rabbil alamin. Artinya apa itu kan? Turfa'u fi a'mal. Jadi turfa'u, diangkatnya amal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Syaban. Jadi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akan diangkatnya amal-amalan kalian ketika masuk di bulan Syaban. Itulah mengapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memilih puasa. Kenapa? Karena puasa adalah sebuah amal ibadah yang dilakukan sangat panjang waktunya. Betul tidak? Kalau kita berbuat baik sama orang tua, cuma sebentar, selesai, sudah. Kita berinfak, selesai, sudah. Ya, bantu orang, selesai, sudah. Tapi kalau kita berpuasa, dari kapan sampai kapan, teman-teman? Siapa yang tahu? Kalau kita berpuasa dimulai dari kapan sampai kapan? Siapa yang tahu? Dari pagi ketika azan subuh sampai menjelang maghrib, panjang waktunya, teman-teman. Ya, makanya ketika Rasul SAW dia berpuasa, maka amalan-amalan Nabi SAW diangkat ketika beliau sedang melaksanakan ibadah. Itu hebatnya Nabi. Apa pemikirannya luar biasa. Nabi berpuasa. Makanya kalau Nabi SAW, aku suka tatkala amalku wa ana shaim, turfa fi amal wa ana shaim. Karena Nabi SAW, aku ingin ketika amalku diangkat, aku sedang berpuasa. Keren kan Nabi SAW? Yang ketiga, yang terakhir, yang kata para ulama bahwasanya bulan Syaban ini adalah bulan para qurra. Apa qurra? Para pembaca Al-Quran, para penghafal Al-Quran. Syahrul Sya'ban, Syahrul Qur'an. Bulan Syaban adalah bulan para pembaca Al-Quran. Ada seorang ulama namanya Uwais bin Mulai. Bukan Uwais Al-Quran, bukan. Uwais bin Mulai. Dia ini seorang tajir. Apa tajir? Bahasa Arab? Hah? At-tajiru ghaniyun. Apa? Uwais bin Mulai, Al-Mulai. Siapa? Tajirun ghaniyun. At-tajiru ghaniyun apa? Pedagang yang
kaya. Al-Ghani, pedagang yang kaya. Dia seorang pedagang yang kaya, pengusaha yang kaya di zamannya. Tatkala masuk bulan Sya'ban, dia punya toko, dia punya apa yang kalau zaman sekarang punya, pokoknya punyalah segala-galanya. Dia punya perdagangan, punya perniagaan. Tatkala masuk bulan Sya'ban, Uwais Al-Mulai ini ditutup tokonya, dibayar tuh semua gaji karyawannya, tapi nggak kerja. Kenapa nggak kerja? Siapa yang tahu kenapa nggak kerja? Kenapa sama Uwais bin Al-Mulai nggak dibayar? Nggak kerja? Kenapa? Dibayar tapi nggak kerja. Sudah ngapain? Sudah ngapain? Bukan, salah. Apa? Suruh ngapain? Suruh salah. Suruh ngapain? Tadi syahrul Sya'ban, syahrul Qur'an. Apa? Iya, disuruh apa? Baca Al-Quran. Biar fokus dia baca Al-Quran. Nah, ini sedikit mukadimah. Ini bukan sedikit panjang, maksud setengah jam mukadimahnya. Nah, kita akan belajar masuk ke adab selanjutnya. Nggak ada yang dapat ya, nggak bisa jawab. Selanjutnya, kita akan belajar tentang adab dalam berteman. Kita sering mendengar kata adab, al-adab. Pertanyaan ke Ahmad, kasih hadiah lagi. Mau celengan atau mau tisu? Saya tisu, gak ada yang mau tisu. Oke. Siapa yang tahu apa itu adab? Adab dalam berteman. Adab ketika makan. Adab ketika di dalam masjid. Adab ketika masuk kamar mandi. Adab ketika adab bersama orang tua. Adab kepada teman. Apa itu adab? Perilaku yang baik. Ada lagi yang lain? Ada perilaku yang baik. Ada lagi ada? Iya, adab kamu kurang bagus tuh, gitu kan? Iya, adabnya bagus deh, adabnya baik deh. Apa adab? Gak itu adab. Oke, kamu kasih tahu. Ini bukan kata Pak Ahmad ya. Kata seorang ulama, namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Siapa namanya? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di dalam kitabnya Fathul Bari, beliau mengatakan tentang adab. Adab adalah istimalu ma yahmadu qawlan wa fi'lan. Ya, apa itu artinya sekarang? Istimalu ma yahmadu qawlan wa fi'lan. Adab adalah segala perbuatan, istimalu ma yahmadu, yang terpuji, yang baik. Sudah ya? Tulis nggak? Ulang lagi. Istimalu ma yahmadu qawlan wa fi'lan. Kata siapa ini? Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Dia mengatakan al-istimalu ma yahmadu qawlan wa fi'lan. Adab adalah segala perbuatan yang baik, yang terpuji. Tulis. Adab adalah segala perbuatan yang baik, yang terpuji, yang disukai oleh manusia. Sudah? Adab adalah apa? Segala perbuatan yang baik, yang terpuji, ma yahmadu, apa-apa yang disukai oleh manusia, qaulan wa fi'lan. Apa qaulan? Berupa perkataan ataupun fi'lan, perbuatan. Coba diulang, apa adab bahasa Indonesia? Apa adab? Halo? Apa adab? Diulang. Ayo, apa adab? Dan kencang, 1, 2, 3. Ada lagi yang mau jawab? Apa adab? Silakan, Zahira. Adab adalah pakai mic-nya. Nih, yang kencang. Nah, sahih. Adab adalah segala perbuatan yang baik atau terpuji yang disukai oleh manusia, baik perkataan ataupun perbuatan. Kata siapa ini? Kata Ahmad bukan? Bukan. Kata siapa? Karena Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi, adab itu adalah perbuatan yang baik. Sekarang Ahmad mau tanya, siapa yang bisa menunjukkan adab yang baik? Sebelah sini, sama sebelah sini. Siapa yang bisa menunjukkan atau menyebutkan adab yang baik? Sudah ada yang mau?
Nggak ada yang bisa. Sebelah sini adab yang baik. Apa adab yang baik? Nggak tahu. Sebelah sini. Ayo lah, kelasnya ada. Adab yang baik apa? Oke, nggak tahu, bingung. Dalam agama Islam, adinul Islam, bahwasanya segala sesuatu itu ada adabnya. Adab makan. Ada adabnya nggak makan? Siapa yang tahu adab makan itu pertama apa? Membaca Bismillah. Yang kedua apa lagi? Halo, apa? Makan sambil duduk, pintar. Apa lagi? Makan menggunakan tangan kanan. Apa lagi? Makan cuci tangan. Apa lagi? Banyak tuh. Apa lagi? Makan pakai sendok. Iya, nggak boleh pakai kaki gitu ya. Oke, benar. Apa lagi? Apa lagi? Iya, itu semua ada adabnya. Itu baik nggak teman-teman? Baik nggak? Baik. Ya, ada adalah segala sesuatu yang baik yang disukai oleh manusia, baik perkataan ataupun perbuatan. Makan ada adabnya. Masuk kamar mandi ada adabnya nggak? Ada. Siapa yang tahu adab masuk kamar mandi? Apa? Apa? Ini dulu. Apa masuk kamar mandi? Yang pertama adalah, ayo apa? Baca doa. Doanya apa? Bismika Allahumma amutu wa ahya. Gitu. Itu bukan. Itu mau tidur kamu. Apalagi saya tahu doa masuk kamar mandi. Apa? Saya. Oh, mau ke depan. Masya Allah. Sini. Ini pintar. Saya sering lihat ini nih. Oke, silakan. Apa mau doa masuk kamar mandi? Doa masuk kamar mandi. Apa? Dia sama kamar mandi. Apa? Yang apa? Ada kamar mandi pertama apa? Baca doa. Doanya apa? Allah Umma ini aku bika bisa bisa ya. Makasih ya. Udah try dulu. Kasih aku sambil sendiri. Apa ya biar? Apa ya? Insyaallah. Iya. Doanya apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Lalu ada contohnya apa? Setelah doa masuk menggunakan tangan kanan dulu atau kaki kiri dulu? Kiri apa? Kiri apa kanan? Tangan dulu atau kaki dulu? Kaki apa tangan dulu? Kaki keamat. Kalau pakai tangan namanya koprol dong, gitu ya. Berarti pakai kaki kiri. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Itu ada. Nah, sekarang di dalam Islam juga diatur namanya adab berteman. Ada apa teman-teman? Adab berteman. Yang pertama, sama teman itu harus apa? Harus baik. Berarti sesama teman harus satu berkata yang baik. Tahu nggak teman-teman? Berkata yang baik itu siapa yang merintahkan? Benar Allah. Benar. Siapa yang nyuruh kita berkata yang baik? Ibu, ustaz, guru, atau Allah. Apa dalilnya? Nggak tahu ya. Apa? Siapa yang tahu dalilnya? Kenapa Allah suruh memerintahkan kita berkata yang baik? Siapa yang tahu dalilnya apa? Ikuti Kak Ahmad. 1, 2, 3. Bisa? Gampang sering kamu ucapkan. Waqulu linnasi husna. Apa teman-teman? Waqulu linnasi husna. Siapa yang bisa? Coba yang awal dulu. 1, 2, 3. Waqulu linnasi husna. Yang laki-laki 1, 2, 3. Linnasi husna. Coba kita mau tes. Siapa yang lebih semangat? Yang putra atau yang putri? Putra apa putri? Putri apa putra? Coba yang putri diam, yang putra. Waqulu 1, 2, 3. Nilainya 80. Coba yang putri 1, 2, 3. Nilainya masih
sama, kurang semangat. Coba kita mau tes lagi. Yang putra diam, yang putri. Wa qulu linnasi husna. 1, 2, 3. Nah, yang putra 1, 2, 3. Wa nilainya 90, menang yang putra. Alhamdulillah. Yang putri terjemahannya. Dan berkatalah kalian 1, 2, 3 kepada manusia dengan perkataan yang baik. Yang putra 1, 2, 3. Dan berkatalah kalian kepada manusia dengan perkataan yang baik. Seluruhnya 1, 2, 3. Wa qulu linnasi husna. Dan berkatalah kalian kepada manusia dengan perkataan yang baik. Tuh. Boleh nggak sama teman kita ngatain, ih dasar kamu jelek? Boleh nggak? Boleh nggak sama teman kita ngatain nama orang tuanya? Boleh nggak? Nggak boleh. Boleh nggak kita ngatain teman bentuk fisiknya yang berbeda dengan kita? Ih dasar kamu badannya nah nggak boleh. Dasar kamu kepalanya nggak boleh. Ingat hadis ini, ingat apa perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mau ngatain orang, misalnya dikatain dasar kamu kata Allah nggak boleh. Wa qulu linnasi husna. Dan berkatalah kalian kepada manusia dengan perkataan yang baik. Kenapa terjadi bully, teman-teman? Kenapa terjadi kata-kataan sama orang lain? Kenapa terjadi ngata-ngatain bapaknya? Siapa yang pernah ngatain bapaknya temannya? Ada di sini yang ngatain? Ada? Enggak pernah. Ada ngatain? Enggak ada ya? Enggak boleh. Enggak boleh ngatain nama dari orang tua kita. Misalkan dasar kamu anaknya Ahmad gitu ya. Boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh. Dasar kamu anaknya Pak Ahmad gitu ya. Nggak boleh. Ada yang kayak gitu? Ada yang kayak gitu? Ada? Kamu nggak boleh ya. Nggak boleh. Nggak boleh kita ngomong dasar kamu kecil, dasar kamu tinggi, dasar kamu pendek, dasar kamu anaknya si fulana atau si fulan. Boleh nggak? Nggak boleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melarang kita nggak boleh berkata yang buruk kepada teman kita, karena teman kita manusia bukan monster, ya, bukan monster. Yuk, lomba duduk yang rapi, kita mau yel-yel. Siapa yang tahu bahasa Arabnya kepala? Bahasa Arabnya mata? Bahasa Arabnya telinga? Bahasa Arabnya rambut? Bahasa Arabnya hidung? Bahasa Arabnya mulut? Ini pintar semua, bisa ya? Yuk kita coba, 1, 2, 3. Kepala Rasul, rambut sya'run, kening jabahatun, mata ainun, hidung anfun, telinga udunun, dada leher unukun, famun mulut, syafatun bibir, sinun gigi, lisanun lidah. Kalau kamu bilang lisanun lidah, dikeluarin lidahnya. Lisanun lagi, lisanun. Nanti yang lidah paling panjang kepada dia dari kamu. Yang lain apa ini? Arnabun. Ini apa nih? Ini apa? Kelinci ya, benar ya, pakai kelinci. Nah, saya. Lagi. Nanti kalau kamu bilang lisanun lidah, tahan ya. Yang paling panjang lidahnya. Wajib berdalata. Kepala Rasul, rambut, jidat. Apa sih maksudnya? Kening jabahatun, hidung anfun, telinga udunun, dada leher unukun, famun mulut, syafatun bibir, sinun gigi, lisanun
lidahnya. Mana yang paling panjang? Ini lidahnya paling panjang. Sudah cukup lah, jangan anak turun. Nanti alarmnya masuk. Cukup. Lisanun, lidah, batanun. Apa tuh nun? Batanun, perut, rijlun, kaki, yadun, tangan, asabi'u, jari-jari. Siapa yang masih kelas 1 yang bisa? Kelas 2? Yang belum pernah. Yang sebelah sini ada? Bisa? Sekali lagi, 1, 2, 3. Kepala rasul, rambut syarun, kening jabahatun, mata ainun, hidung ampun, udunun, dada sadrun, leher unukun, pamun mulut, syafatun bibir, sinun gigi, lisanun lidah, batanun perut, rijlun kaki, yadun tangan. Siapa yang bisa hafal? Jangan, yang kan sudah. Yang dulu. Yang kelas 1. Ada yang pegang? Gak ada. Bisa nggak? Kamu sudah kata dia. Yang dulu. Ada yang belum? Ada yang belum? Bisa? Bisa? Oh belum. Bisa nggak? Nggak bisa. Antum sudah. Siapa yang belum? Oke, nggak bisa. Belum ada yang hafal ya. Baik. Lanjut. Yang kedua. Apa yang kedua? Menghormati teman. Ya, kita harus menghormati teman. Ya, yang kedua harus menghormati teman. Atau tidak boleh mengganggu teman. Misalkan nih, temannya lagi sholat di masjid atau lagi belajar di sekolah, nggak boleh mengganggu teman. Lagi enak-enak sholat, imamnya muazzinnya sudah berkumandang, sudah qomat. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Biasanya imam istawu, aqimu wa'tadilu. Nah, biasanya anak-anak tuh di belakang sudah mulai siap-siap. Ngapain? Siap-siap main. Udah gitu imamnya bacanya surat panjang. Allahu akbar waladdallin. Amin. Ternyata imamnya baru turun dari pesantren, teman-teman. Masya Allah. Baru turun gunung imamnya. Dia baca surat panjang. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kata anak-anak, ini ayat enggak berhenti nih. Kesempatan anak-anak ngapain? Main. Biasanya kayak gini. Allahu akbar. Iya, gitu ya di sini ya. Atau biasanya senggol-senggolan. Iya, gitu ya. Benar enggak? Kadang-kadang gini. Iya. Atau mungkin pelorot-pelorotan carut. Allahu akbar. Iya, kayak gitu ya. Ada kayak gitu enggak di masjid? Mengganggu teman. Ada kayak gitu. Ketika sholat, Allahu akbar. Goyang kiri, goyang kanan. Ketika rukuk, Allahu akbar. Dikit-dikit, gitu. Ada yang gitu. Akhirnya kegeliat ditendang. Siap. Akhirnya aku kena. Dia kesal. Ketika lagi rukuk, Allahu akbar. Jadi aku ditendang, aku balas. Iya, digoyang gitu. Akhirnya kemana? Akhirnya jatuh semua. Kayak gitu boleh nggak? Boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh. Masjid itu tempat orang beribadah. Jadi kita tidak boleh mengganggu orang lain. Apalagi mengganggu teman kita ketika sedang sholat. Jadi kita harus tertib ketika berada di dalam masjid. Apalagi nanti menjelang bulan suci Ramadan ketika sholat tarawih. Siapa yang kalau sholat tarawihnya masih goyang kiri, goyang kanan, suka mengganggu temannya, ada enggak?
Apalagi nanti kalau bulan Ramadan biasanya orang suka ngapain tuh anak-anak di luaran, main mercon ya, main apa? Main petasan. Udah gitu jamaah masjidnya kakek-kakek. Ya kan, orang kakek itu kagetan. Misalkan kakek Ahmad, kakek lagi jalan ke masjid. Ini kakek Ahmad mau sholat ke masjid. Tiba-tiba kamu ngapain? Main petasan. Lagi jalan dua. Astagfirullahaladzim. Ini anak siapa? Aku kaget. Lagi sholat lagi. Allah Akbar. Dua. Siapa yang suka kayak gitu, teman-teman? Bahkan yang lebih parah lagi ketika mau ruku, Allah, kaget. Kamu tuh kalau lagi sholat itu sudah kaget, kemana-mana dibacaannya teman-teman, karena kaget. Apalagi kalau udah kakek teman-teman, masya Allah. Dia lagi gini, Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, gini ya. Akhirnya batal sholatnya. Lagi, Allah. Pas mau ruku, Allah. Nungguin ya. Allah. Kok nggak mudah? Kemana udah pergi? Allahu Akbar gini. Terus nggak meledak. Pas lagi sujud, Allah. Dua kembali meledak. Aduh, aku kaget kamu. Boleh nggak kayak gitu teman? Boleh nggak? Oh, dia ketawa sendiri. Pengalaman pribadi soalnya ini. Ya, masya Allah. Jadi nggak boleh teman-teman ya. Nggak boleh main petasan teman ya. Main petasan tidak boleh mengganggu teman. Itu adabnya ya. Baik. Selanjutnya teman-teman. Adab yang ketiga, sampai jam berapa itu? Sampai setengah 11 ya? Sampai setengah 11 ya? Baik, adab yang ketiga. Apa yang ketiga? Nih, sebagai anak soleh dan solehah, di dalam kitabul jumi' itu dijelaskan adab seorang muslim, seorang anak kepada anak yang lain adalah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza laqaitu fasallim alaihi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adab selanjutnya adalah idza laqaitu fasallim alaihi. Tatkala engkau bertemu dengan teman kamu, maka ucapkan salam. Ya, ketika bertemu dengan teman kamu, fasallim, ucapkan salam. Idza laqaitu fasallim alaihi, ucapkan salam. Misalkan nih, teman-teman mau sholat subuh. Sholat subuh itu berapa rakaat? 2 rakaat. Sholat maghrib? 3. Sholat isya? Zuhur? 4. Asar? Witir? Witir. 1, 2, 3. Iya, bilang ini kan. Baik, masya Allah. Barakallahu fikum. Lanjut. Ketika berkumandang azan subuh, Allah, gimana gitu azan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan apa itu? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, anak soleh dan solehah itu ketika dengar azan subuh jangan tarik selimut. Nanti kata Umi sama Abi, nah sudah azan subuh bangun. Nanti dulu Umi masih ngantuk. Siapa suka kayak gitu? Ada nggak? Apalagi bulan puasa nih. Tek. Suara apa itu? Suara beduk, ya. Ternyata sudah subuh. Umi yang nggak dibangunin. Aku tuh mau sahur tahu. Ternyata kita bangunnya susah. Jadi nanti kalau bulan puasa dibangun sama Umi harus bangun. Nah, bangunan, sahur ya. Karena dalam makan sahur terdapat keberkahan. Lanjut. Ketika sholat subuh, kalian sepeda. Gitu ya sepeda ya. Apa syaratnya sepeda? Apa sepeda? Yang ini bisa semuanya ini. Ada di belakang, apa sepeda? Darajatun. Oke, kita mau kosakata bahasa Arab lagi. Gimana suara sepeda? Kring kring, kring kring darajatun. Motor atau suara motor? Ngeng ngeng darajatun nariyah motor. Din din didit saya rotun. Wus toiratun. Apa toiratun? Pesawat.
Suara apa itu? Kereta. Apa kereta? Kita turun kereta. Pom pom. Suara apa itu? Pom pom. Sapinatun kapal. Telolet telolet. Apa ini? Bis. Hafilatun bis tayo. Bisa? Sekali lagi. Kring kring darojatun sepeda. Ngeng ngeng darojatun naria motor. Dim dim sayarotun wus wus toirotun pesawat. Pom pom safinatun kitorun telolet telolet hafilatun bistayo. Bisa? Bisa ya? Gak ada yang bisa nih. Oke, lanjut. Ada yang keberapa sekarang? Yang ketiga. Tadi udah ya? Ucapkan salam. Nih, ketika teman-teman naik sepeda, nih, gimana naik sepeda? Gitu ya? Gitu lah. Gitu lah naik sepeda. Bukan ya? Naik sepeda. Sampai belum? Belum? Sampai belum? Jauh masjidnya? Ya Allah, tambah kurus nih kalau naik lagi. Sampai masjidnya. Nah, ketika di jalan ketemu sama teman kalian, maka ucapkan apa? Ucapkan salam. Assalamualaikum teman. Dan seorang teman hendaknya menjawab Waalaikumsalam. Lalu ketemu sama Pak RT. Ngapain? Ucapkan salam juga. Assalamualaikum Pak RT. Gitu ya. Waalaikumsalam. Ketemu sama Bu RT. Assalamualaikum Bu RT. Ya. Ketemu sama Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ketemu sama kucing. Assalamualaikum kucing. Gitu ya. Ucapkan salam kalau gitu. Enggak ya. Ketemu sama Satpam. Assalamualaikum Pak Satpam. Ketemu sama Pak Guru. Assalamualaikum Pak Guru. Ya. Jadi kita ketemu sama siapapun harus ucapkan salam. Ini termasuk adab kepada teman. Apalagi ketemu sama Umi, ketemu sama Abi, ketemu sama kakak, ketemu sama adik, harus banyak mengucapkan salam ya. Assalamualaikum Umi, assalamualaikum Abi, assalamualaikum kakak, assalamualaikum adik. Semuanya diucapkan salam ya. Cukup. Ada berapa tadi? Ada 3. Apa yang pertama? Ada berapa teman? Berkata yang baik. Yang baik. Yang kedua, tidak mengganggu teman. Yang ketiga, apa yang ketiga? Apa? Ucapkan salam kepada teman. Yuk kita mau game. Gamenya tamat berkata. Ya, kalau tamat nggak berkata, berarti nggak usah dikerjakan. Kak Ahmad berkata pegang kepala. Kak Ahmad berkata pegang telinga. Kak Ahmad berkata pegang hidung. Kak Ahmad berkata pegang kepala lagi. Kak Ahmad berkata pegang telinga. Pegang hidung. Ayo, pegang hidungnya. Enggak, karena kamu nggak berkata. Kak Ahmad berkata pegang kepala. Kak Ahmad berkata pegang telinga. Kak Ahmad berkata pegang mulut. Kak Ahmad berkata tangan diturunkan, tangan di atas, tangan ke bawah. Bener nggak? Salah, karena Kak Ahmad tidak. Hah? Aku ke bawah terus. Iya, baik. Barakallahu fikum. Lanjut lagi. Sekarang tangannya di atas, putar, ya. Putar, fokus konsentrasi. Putar, pegang hidung. Pintar, mana hidungnya? Iya, sekarang lebih kencang lagi. Putar, pegang telinga. Putar hidungnya, pegang jidat. Mana jidat? Mana jidat? Ayo. Mana yang jidat? Mana dia? Ini jidat. Putar lagi. Putar, pegang kaki. Ayo, mana kaki? Putar, pegang tangan.
Iya salah, harus konsentrasi. Baik, teman-teman sudah jam 10:30 ya. Kita akhiri, tapi sebelum kita akhiri, Camat mau bagi-bagi hadiah. Ada berapa nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 hadiah. Ada celengan, ya. Baik, sunduk. Baik. Apa? Warnanya apa nih? Oke, siapa yang tahu apa arti dari adab? Adab. Bukan, yang lengkap. Ayo, adab. Adab adalah, ayo, buka contekannya. Adab. Nah, tutup bukunya, kok. Crossbook. Apa adab? Hah? Adab adalah adab apa? Sikap perkataan yang baik yang dipuji orang. Berupa apa? Berupa apa? Berupa apa? Asbuk, kamu? Asbak ada adalah ada perbuatan yang baik, perbuatan yang baik. Al-istimalu madu dikaulan wafi iklan. Benar aku salah ya? Ini dapat ini. Kamu dapat hadiah. Yang tiga dapat hadiah nih satu nih. Baik, lanjut. Nih. Pertanyaan selanjutnya. Sebutkan 3 adab kepada teman. Jangan, kamu. Ya, silakan. Kamu udah. 1. Kata yang baik. 2. Menghormati teman. Yang 3. Mengetahui kepada teman. Nah, lanjut. Yang selanjutnya. Siapa yang tahu? Dalil tentang berkata yang baik kepada manusia. Wa qulu linnasi husna. Artinya berkata yang baik kepada manusia. Sebelah sini sekarang. Sebelah sini ya. Baik. Siapa yang bisa menyebutkan setelah bulan Sya'ban, bulan apa? Yang ini tak dulu. Bulan apa? Bulan Ramadan yang ini nih. Baik, sekarang yang sebelah sini, pertanyaan terakhir. Bulan yang terakhir ya, pertanyaan terakhir. Apa tadi apa dulu? Siapa nama ulama yang menutup tokonya ketika bulan Sya'ban? Siapa? Lais apa toh? Bukan. Siapa? Siapa yang tahu? Apa siapa? Siapa? Uwais. Bukan. Usama itu yang melihat Nabi berpuasa. Uwais Al-Mulai ini kasih dia. Baik teman-teman, cukup ya? Cukup nggak? Atau mau lanjut lagi? Cukup? Mau lanjut lagi? Cukup ya? Baik. Kamu juga amat berdiri loh sejam ya. Tapi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta